Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Ivyana dengan NIM 4121119. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengaruh upah tunjangan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dalam perspektif ekonomi Islam, studi kasus PT Pusat Watu Salam. Yang pertama itu adalah terbelakang, singkatnya saja bahwa sumber daya manusia memiliki peran penting dalam suatu perusahaan, yaitu karyawan. Karyawan itu merupakan aset penting dalam perusahaan. Nah, karyawan itu membutuhkan yang namanya upah. Upah itu merupakan hak mereka sebagai pemberian terhadap kinerja mereka. Nah, selain itu juga ada yang namanya tunjangan. Tunjangan itu diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan kepada karyawannya itu. Selain itu juga ada yang namanya lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu ya meliputi mulai dari kondisi perusahaan, keadaan perusahaan, pencahayaan di perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, ketiganya itu merupakan hal penting yang dapat meningkatkan kinerja karyawannya itu. Di Pekalongan sendiri itu, upah itu setiap tahunnya itu mengalami kenaikan. Nah, Islam juga mengajarkan yang namanya keadilan dalam pemberian upah kepada karyawannya itu, agar tidak terjadi yang namanya ketimpangan sosial. PT Pusat itu merupakan perusahaan yang di bidang industri sarung tenun yang berada di Kelurahan Watu Salam, Kecamatan Buaran. Nah, yang kedua itu ada rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah. Yang pertama itu ada apakah upah berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kedua itu ada apakah tunjangan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga itu ada apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada apakah upah, tunjangan, dan lingkungan kerja itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Ada 4. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh upah terhadap kinerja karyawan. Yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh tunjangan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Dan yang keempat untuk mengetahui pengaruh upah, tunjangan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Berikutnya itu ada manfaat penelitian, ada 2, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya itu yaitu diharapkan membantu pengembangan ide-ide terkait dan menjadi bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya. Yang manfaat praktis itu diharapkan kepada PT Pusat itu dapat mengetahui seberapa besar dari pengaruh upah, tunjangan, dan juga lingkungan kerja ini terhadap kinerja karyawan dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, berikutnya itu adalah landasan teori. Jadi, upah itu merupakan pembayaran berupa uang atau lain sebagainya yang diberikan kepada tenaga kerja karena jasa yang diberikannya itu berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak itu. Nah, kalau tunjangan itu merupakan unsur-unsur balas jasa yang diberikan secara langsung atau tambahan penghasilan yang dapat diketahui secara pasti. Tunjangan itu diberikan kepada karyawan dimaksudkan agar dapat menimbulkan atau meningkatkan semangat kerja dan juga kegairahan bagi para karyawannya itu. Nah, kalau lingkungan kerja itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar pekerjaan yang dapat memengaruhi dalam bekerja meliputi peraturan, penerangan, pengontrolan, suara gaduh, dan lain sebagainya itu. Lingkungan kerja itu segala sesuatu yang ada di sekitar para karyawan itu yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Nah, ada juga yang namanya kinerja. Kinerja itu merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai atau karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berikutnya itu ada telaah pustaka. Ini ada dalam penelitian Sirambela et al. 2022 dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Upah Karyawan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT Indah Logistik Kargo cabang Pematang Siantar. Nah, dalam penelitian ini itu menghasilkan bahwa lingkungan kerja itu dan juga upah karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawainya. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini itu ialah pada variabelnya. Yang ini hanya terdapat 2 variabel. Nah, kalau persamanya itu sama-sama terdapat variabel lingkungan kerja. Berikutnya itu ada karang berpikir. Ini ada X1 itu merupakan upah, X2 itu tunjangan, X3 itu lingkungan kerja, dan Y-nya itu kinerja karyawan. Jadi, upah berpengaruh terhadap kinerja karyawan, tunjangan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan juga lingkungan kerja itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Pusatek Watu Salam. Berikutnya ada metode penelitian. Jenis dan pendekatan itu yang pertama itu adalah metode pendekatan yang digunakan itu merupakan kuantitatif, menggunakan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui kuesioner. Terus ada data dan sumber data.
Data yang digunakan tuh data primer dari angket yang diisi oleh pengguna. Nah, berikutnya ada pengumpulan data. Ini menggunakan data pertanyaan atau kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau angket yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan diberikan kepada responden. Berikutnya ada analisis data. Ini ada uji instrumental, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Berikutnya ada uji asumsi klasik, itu ada uji normalitas, uji multikulinearitas, uji heterogenastisitas. Berikutnya ada regresi linear berganda, ada uji hipotesis yaitu uji T dan uji F, dan ada uji koefisien determinan. Berikutnya ada sistematika penulisan. Ini ada pada bab 1 itu berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan juga ada sistematika penelitian. Bab 2 itu ada landasan teori. Ini berisi tentang kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Dan bab 3 itu mengenai metode penelitian. Memuat secara rinci metode yang digunakan peneliti beserta alasannya, jenis data, desain, lokasi, populasi, dan sampel, metode pengumpulan data, dan lain sebagainya. Berikutnya itu ada bab 4 tentang hasil penelitian dan pembahasan. Ini berisi mengenai hasil penelitian, klasifikasi pembahasan sesuai dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. Pembahasan sub 1 dan 2 itu dapat digabungkan menjadi satu kesatuan atau dipisahkan menjadi sub bahasan tersendiri. Setelah itu bab 5 ada penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran, kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.